Masa intens investigasi. Prahara mantan pasangan antara Ruben Onsu dengan Sarwenda memang makin memanas. Terbaru, jagat media sosial kembali diramaikan dengan beredarnya potongan video siaran langsung yang menampilkan aktivitas keluarga Sarwenda. Video tersebut menjadi sorotan warganet karena menampilkan sebuah momen ketika salah satu anak Sarwenda terlihat menginjak punggung Gio, kekasih Sarwenda. Potongan video tersebut langsung menuai berbagai reaksi dari netizen hingga menjadi viral dan memunculkan berbagai interpretasi. Lantas, benarkah banyak memberikan reaksi negatif atas potongan video dari Sarwenda tersebut? Di tengah perbincangan warganet, perhatian juga tertuju pada Betran Peto yang memberikan komentarnya. Lantas, seperti apa respon Betran Peto? Benarkah Betran Peto juga ungkap kalau dirinya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan adik-adiknya hingga membuatnya kangen? Benarkah juga pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya menyebut bahwa Ruben Onsu kini sudah kehilangan kepercayaan dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penuh kejutan. Di tengah konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda, kini kembali viral potongan-potongan live Sarwenda. Dalam video tersebut, terlihat salah satu momen yang kemudian memicu perbincangan hangat warganet, yakni ketika anak Sarwenda tampak menginjak punggung seseorang bernama Gio, kekasih Sarwenda. Tania, anak Sarwenda, melakukan tugasnya dengan dibantu bundanya, di mana sebelah tangan Tania dipegangin oleh bundanya biar ia bisa bertahan alias tidak jatuh. Namun tampak wajah Tania yang hanya diam tanpa senyum saat menginjak-ninjak punggung Gio. Berbeda kontras, saat selesai, Tania malah terlihat loncat-loncat kegirangan. Momen ini pun menimbulkan beragam reaksi dari netizen. Dan banyak yang menyayangkan sikap Sarwenda atas cuplikan video tersebut. Di antara netizen ada yang memberikan komentar, "Stres si S ini, dianya yang kecintaan banget." Lalu ada yang berkomentar, "Apa nggak sakit hati Ruben liatnya?" Kemudian ada juga yang menuliskan, "Kasian banget nih ya, mukanya tertekan gitu. Biasa dulu sama Ruben selalu ceria, selalu manja, gak pernah lihat mereka seceria dulu." Selanjutnya juga ada yang berkomentar, "Apaan nih Wenda, lu bisa kehilangan hak asuh karena kebodohanmu." Sementara itu, di tengah ramainya perdebatan publik, nama Betran Peto juga ikut terseret dalam pembahasan. Dalam salah satu bagian video yang beredar, Betran Peto terlihat memberikan respons terhadap situasi tersebut. Oh, itu karena aku nggak ada di sana. Aku jujur, karena aku nggak di sana, setahu aku waktu itu bola. Jadi sesuai dengan apa yang abang-abang lihat aja, gitu, yang sedang beredar sekarang. Di sisi lain, Betran Peto juga mengungkapkan perasaan yang cukup berat terkait hubungannya dengan keluarga, terutama dengan adik-adiknya. Ia mengaku sangat merindukan mereka. Namun di sisi lain, situasi yang terjadi membuat komunikasi di antara mereka sudah tidak lagi berjalan seperti dulu. Hal ini membuatnya merasa kehilangan, karena sebelumnya mereka masih bisa saling berbagi kabar dan waktu bersama. Ia pun hanya berharap bahwa adik-adiknya bisa meluangkan waktunya lagi untuk dirinya dan ayahnya. Oke, kasih aja. Hadiahnya apa? Nggak aku kasih tahu di sini. Nanti semoga di unboxing sama adik-adik. Oke. Kalau boleh tahu, kangen apa sih mungkin sama adik-adik? Kangen apa sih kamu saat ini sama adik kamu, Yuk? Kangen banget lah. Orang adikku sendiri. Jadi kangen banget. Tapi kalau misal, tapi saat ini ada updatean gak, Nyok, kayak
kamu kontek-kontekan gitu Enggak. sama Encus yang sana Enggak, gitu? Enggak sama Enggak. sekali. Semoga adik-adik bisa luangin waktu buat jalan sama aku dan ayah aja. Gitu. Dipentingin buat ayah. Yang dirasain sekarang udah campur aduk sih Kak. Jadi nggak bisa dijelasin lagi. Pokoknya aku doain adik-adik di ulang tahun mereka yang ke-5 Juni kemarin. Semoga bisa panjang umur ke depannya. Jadi anak yang pintar, jadi anak yang penyayang, dan jadi anak yang selalu ingat orang tuanya. Sedangkan kondisi terkini yang dirasakan oleh Ruben Onsu diungkap oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang, bahwa saat ini Ruben Onsu dikabarkan telah kehilangan kepercayaan diri untuk bertemu langsung dengan anak-anaknya. Menurut Minola Sebayang, situasi tersebut menggambarkan adanya hubungan yang mulai merenggang dan komunikasi yang tidak lagi berjalan secara terbuka antara pihak-pihak terkait. Kondisi ini disebut membuat interaksi antara Ruben Onsu dengan anak-anaknya menjadi semakin terbatas. Ia menambahkan bahwa saat ini Ruben Onsu disebut hanya dilibatkan dalam hal-hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan finansial atau biaya untuk anak-anak. Kita bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau sampai ada situasi seorang ayah mengalami hal yang seperti itu, sementara ini anak di bawah umur yang sebenarnya belum tahu apa-apa dan belum mengerti apa-apa, maka yang sangat disayangkan adalah orang dewasa yang ada di sekitarnya dia, ya, orang dewasa yang menjadi orang yang bertanggung jawab atas dia. Itu kenapa kok tidak mendorong, tidak membuka jalan sehingga anak ini tidak punya gap dengan ayahnya. Ini sekarang sudah terjadi gap. Ya, suka tidak suka sudah ada terjadi gap, ada komunikasi yang berjarak antara Ruben dengan anaknya. Ini kan sangat miris sekali kita. Tidak, Ruben kan tidak pernah dilibatkan lagi. Ya, keterlibatan Ruben selama ini hanya sebatas materi. Kan begitu. Patut diduga seperti itu karena Ruben kan sudah kita tahu kan tiap bulan kemarin tertib untuk memberikan biaya, tapi waktu tidak diberikan. Ya, kalau misalnya kemudian anaknya nggak mau, kan seperti yang tadi saya katakan, nggak bisa anak itu diberikan untuk mengambil satu keputusan karena anak-anak itu pasti tidak tahu apa yang baik buat dia, apa yang perlu buat dia. Kalau memang kemudian misalnya semuanya terserah anak-anak, buat apa ada orang dewasa di sekelilingnya? Jangan tidak dilibatkan juga ayahnya untuk membicarakan apapun yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak-anak ini, termasuk pada waktu hari ulang tahunnya. Ruben hanya diundang gitu ya, di-invite, ya ini ada ulang tahun, waktunya sekian, tanggal sekian. Nah, ini kan artinya kan Ruben hanya seperti undangan, seperti tamu. Harusnya tidak, dibicarakan dari awal, ini anak-anak mau ulang tahun, gimana? Kapan waktunya, bagaimana acaranya, itu barulah namanya ibu dan ayah berbicara, berdiskusi tentang bagaimana yang terbaik buat anaknya. Bukan ibu memutuskan, ayah mengikuti. Ya, kalau terikat dalam perkawinan aja nggak boleh seperti itu, apalagi sekarang sudah masing-masing, sudah pisah. Jangan abaikan keberadaan ayah itu, karena tidak ada mantan ayah, ya, tidak ada mantan ibu. Saya kira seperti itu. Kuasa hukum Ruben Onsu juga menyebut bahwa hingga saat ini tidak ada upaya untuk meredakan masalah dan anak-anak tetap berjarak dengan ayah kandungnya. Kondisi tersebut disebut membuat komunikasi antara Ruben Onsu dan anak-anaknya menjadi terbatas. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia dikabarkan kesulitan untuk bisa bertemu secara langsung dengan mereka. Dalam pernyataannya, pihak kuasa hukum juga menyoroti kekhawatiran mendalam Ruben Onsu terhadap kondisi psikologis dan lingkungan tempat anak-anaknya berada saat ini. Minola Sebayang juga menilai bahwa jarak yang semakin jauh antara anak dan ayah kandung dapat berdampak pada hubungan emosional jangka panjang, terutama dalam proses tumbuh kembang anak. Ya, jadi inilah yang harus menjadi satu evaluasi dan satu pemahaman, sehingga harusnya Ruben hari-hari ini sudah mulai harus didekatkan dengan kedua anaknya, ya, artinya bertahap sehingga tidak boleh lagi ada berjarak. Karena kalau akhirnya berjarak, ini akan sangat berbahaya sekali karena anak-anak ini akan tumbuh kembang tanpa didikan daripada ayahnya dan bisa terjadi suatu pemahaman yang keliru bahwa ayahnya tidak pernah hadir padahal tidak punya kesempatan untuk hadir karena sesuatu dan lain hal, dan membuat anak ini menjadi anak durhaka.
karena mungkin bisa memiliki penilaian yang salah tentang ayahnya dan kemudian bersikap yang tidak patut kepada ayahnya. Yang dia sangat khawatirkan adalah ketika seorang ayah itu menjadi orang asing dan orang asing menjadi ayah, ya. Jadi seperti video-video yang kemudian muncul dan viral di mana Tania itu memijitin punggungnya Gio, kan begitu ya. Nah, meskipun memang kelihatannya itu suatu hal yang biasa, ya, suatu hal yang biasa, anak kecil kita minta untuk memijiti punggung kita, kan begitu ya. Namun kalau dari sisi kacamatanya Ruben, ini bisa dilihat bahwa anaknya ini sudah mungkin karena sesuatu dan lain hal, ya, ada suatu kondisi di mana anaknya sudah merasa orang asing itu layaknya seorang ayah, ya. Sementara ayahnya dianggap orang asing. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan dari awal sama Ruben. Ada sesuatu yang tidak fair yang diterima oleh Ruben, ya, artinya itu Ruben konsisten memberikan nafkah yang cukup tinggi tapi tidak mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dengan anaknya. Sehingga ini juga dipicu dengan mungkin perilaku tindakan dari kubu sebelah yang suka sindir-sindir, kan begitu ya, suka bikin postingan-postingan yang selalu harus diklarifikasi. Ya, kita nggak bisa salahkan kalau saat ini masyarakat luas itu semuanya mendorong Ruben agar mau untuk memperjuangkan hak asuhnya di pengadilan. Sebagai mantan manajer Ruben Onsu, Nanda Persada juga menyayangkan konflik Ruben Onsu dan Sarwendak yang muncul ke publik. Lantas, seperti apa saran Nanda Persada agar bisa meredam konflik demi kebaikan bersama? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, sosok Nanda Persada yang mengaku sebagai mantan manajer dari pasangan publik figur Ruben Onsu dan Sarwenda angkat bicara mengenai konflik yang tengah menjadi sorotan publik antara keduanya. Ia menyayangkan bahwa permasalahan rumah tangga yang melibatkan pasangan tersebut kini terangkat ke ruang publik. Menurut Nanda Persada sebagai figur publik, setiap persoalan yang terjadi di antara keduanya seharusnya dapat diselesaikan secara internal tanpa harus menjadi konsumsi luas masyarakat. Waktu itu masih proses pacaran sama Wenda. Wenda baru keluar dari girl bandnya yang cari Bel. Nah, dia titip tuh gitu, Pak, gue titip Wenda ya untuk masuk manajemennya lo, kata gue kayak gitu. Jadi Wenda saya manajerin lumayan lama tuh. Jadi kenal mereka baik dan sering bareng-bareng, jadi apa yang lihat perkembangan terakhir-terakhir ini kok makin kesini makin kesana gitu ya, sangat disayangkan banget sih gitu, karena bagaimanapun kan efeknya nanti ke anak-anaknya dan jejak digital itu kan ada gitu, dan ya sedih sih, mulai dari latihan vokal ya, mulai dari branding, dibentuk image-nya sedemikian rupa gitu. Itu memang strategi tim dari manajemen juga, termasuk Ruben. Nanda Persada juga mengungkapkan rasa sedihnya melihat dinamika di sekitar Sarwenda, terutama ketika orang-orang terdekat justru tidak turut menciptakan suasana yang tenang. Banyak pihak menilai menjaga komunikasi yang sehat dan mengedepankan pengertian antar anggota keluarga merupakan langkah penting untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu. Dan saya juga sedih ya melihat dari pihak orang-orang terdekat tuh terlihat bukannya ngademin ya, mendinginkan suasana, malah terkesan ngipas-kipasin gitu ya.
Kan ada itu semuanya, ini bukan statement opini tapi ini fakta, benar nggak? Benar ya, gitu. Jadi buat orang-orang terdekat, terutama adik-adiknya gitu, tolong ditahan gitu komentarnya, mulutnya, untuk kebaikan bersama. Ruben Onsu sendiri ungkap alasannya kenapa harus berkomunikasi melalui kuasa hukumnya. Benarkah karena komunikasi langsung dengan Sarwenda akan berujung tidak baik dan saling menyakiti? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, presenter dan pengusaha Ruben Onsu juga ikut memberikan keterangan kepada awak media melalui sambungan video call didampingi oleh kuasa hukumnya. Dalam kesempatan tersebut, Ruben Onsu menjelaskan bahwa saat ini ia memilih untuk tidak berkomunikasi langsung dengan mantan istrinya Sarwenda, terutama melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Menurutnya, komunikasi langsung yang pernah dilakukan justru sering berujung pada kesalahpahaman dan kondisi emosional yang tidak sehat bagi kedua belah pihak. Tapi mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalanin. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan, saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Ini hal yang buat saya cuma gini. Saya ini ayahnya, udah selesai gitu. Ya, jadi kalau dibahas tentang nafkah tentang ini, kalau baru cari nafkah 6 bulan, ya kemarin-kemarin ketika jadi peringatan jerih payah keringat saya capek pun kemana, kalian pada kemana semuanya gitu, hanya dinilai dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan anaknya ke saya yang membesarkan sini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.